ya. Dan juga kepada Ibu Nisa, terima kasih telah mampir pada grup kami, yang mana pada kesempatan kali ini presenter kita akan membawakan materi tentang membuat presentasi menggunakan video. Untuk itu, supaya tidak memperbanyak waktu, dipersilahkan kepada Pak Cepi Rosepi, SPDI. Silakan Pak. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Bahrul Ulum. Suaranya bisa jelas kedengaran, Pak? Bisa, alhamdulillah bisa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Moderator, kemudian Pak Host ya, Pak Dadan, Abdul Rahman dari kelompok kami ya. Terima kasih pada kehadirannya dan bisa mengikuti kegiatan pelatihan ya, pelatihan melalui media Zoom. Terima kasih juga kepada yang lainnya ya, terutama Ibu Instruktur ya, Ibu Nisa, kemudian ada juga Ana Ridwan. Oke, kali ini saya akan membawakan materi menggunakan PowerPoint ya, PowerPoint. Yang dilanjutkan sampai pada video ya, Kan biasanya PowerPoint yang kita gunakan itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran ya. Nah, untuk keperluan online ini tentunya agar lebih menarik kepada terutama para pelajar ya. Kami mencoba membawakan PowerPoint itu dalam bentuk video ya. Dari semenjak ada PowerPoint-nya, kemudian sampai ada proses perekaman ya, kemudian kita buat menjadi videonya. Baiklah, kita mulai. Langkah pertama adalah tentunya kita memiliki PowerPoint-nya dulu ya, dan saya yakin Bapak-Bapak Ibu semua sudah memiliki kemampuan ya dalam membuat PowerPoint. Saya coba tampilkan untuk PowerPoint yang sederhana seperti ini. Nah, seperti ini ya. Bisa terlihat sudah jelas. Nah, seperti ini. Kita coba bikin ya, 4 PowerPoint-nya. Ini ceritanya karena saya memang dulu dalam mata pelajaran fisika, saya membawakan PowerPoint-nya salah satu materi ya. Vektor ada beberapa hal yang tidak kalah menariknya ya, agar membuat presentasi daripada PowerPoint ini tidak cukup membingungkan ya kepada anak ketika kita menerangkan, yaitu dengan adanya note ya. Ada note itu adanya di bagian bawah ya, dari PowerPoint yang telah saya bikin di sini. Kita bisa menariknya ya, PowerPoint bentuk note-nya. Di sini kita simpan catatan-catatan yang tentunya ada kaitannya dengan materi yang akan kita bawakan. Misalkan kita mencatatkan di sini bahwa vektor ini merupakan
bab kelanjutan ya. Setelahnya kita mempelajari sebelumnya tentang besaran komponen. Supaya kita tidak lupa, maka catatan-catatan penting itu yang berkaitan dengan materi ini kita tulis di sini ya, misalkan tentang PowerPoint-nya. Jadi ketika kita ada penjelasan dari PowerPoint itu, kita tinggal membaca note-nya seperti itu. Kemudian kita bikin semacam ini ya, dan diutamakan tampilan daripada PowerPoint ini harus sangat sederhana ya, bukan sederhana sih, maksudnya simple gitu ya, sangat simple, biar nantinya kapasitas daripada file PowerPoint ini tidak terlalu besar. Apalagi kalau misalkan sudah dibikin pada sudah direkam kemudian dibikin pada video ya, wah itu akan lebih besar lagi ya. Apalagi dalam PowerPoint ini untuk PowerPoint 2013 ya, Office-nya 2013 ke atas ya, 2016 kita bisa menampilkan gambar. Menurut pengalaman saya begitu ya, gambar kita ya ketika menerangkan daripada PowerPoint ini. Kalau dalam PowerPoint yang kurang Office-nya lebih bawah ya, lebih rendah dari 2013, kita hanya bisa menampilkan suara saja ya, suara saja. Jadi ternyata PowerPoint 2013 ke atas itu lebih mantap, lebih bagus. Seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita membuat PowerPoint-nya, kemudian kita bikin catatan-catatannya, ya, kita rekam. Kemudian kita rekam. Dalam PowerPoint ini ada ada fasilitas ya untuk untuk ini ya. Di slideshow ya, di menunya slideshow. Nah, kita coba klik slideshow-nya ya. Nah, di sini ada record slideshow. Ada record slideshow di sini ya. Kemudian kita klik di sini. Kemudian di sini ada record untuk merekam ya. From current slide. Nah, itu berarti hanya slide itu yang akan kita rekam. Dan biasanya kita akan merekam dari awal ya. Jadi record from begin. Nah, yang ini. Itu ya. Nah, nah, berarti kita sudah siap-siap ya untuk merekam. Kemudian ketika kita menjelaskan nantinya ya, misalkan kita memerlukan sesuatu hal, misalkan yang perlu kita terangkan misalkan. Nah, misalkan kita akan memberikan tanda. Nah, nantinya pada proses rekamannya akan ada ya proses tanda tersebut. Misalkan kita menggarisbawahi tentang misalkan kita menggunakan garis tebal boleh, atau kita menggunakan lingkaran ya. Akan pen dengan tentunya menggunakan warna ya, warnanya warna apa gitu. Misalkan warna merah. Ya. Jadi besaran pokok ini tidak apa-apa ya. Misalkan di sini ada contohnya adalah panjang, waktu, dan masa. Sedangkan yang lainnya belum kita pelajari misalnya gitu ya. Ini nantinya akan terekam. Baiklah, kita mulai merekam ya. Misalkan.
Kita mulai merekam. Ada tombol warna merah yang record bagian pojok kiri, bagian atas. Nah, di sini ada tombol bagian bawah ya. Nah, ada tombol bagian bawah. Sini ada, bisa kita tampilkan. Apa namanya? Bisa kita tampilkan seperti itu nantinya ya dalam pembuatan apa namanya? Dalam pembuatan rekamannya ya, dalam pembuatan suaranya. Dan di sini ada tombol apa namanya? Videonya ya. Saya kita tampilkan. Jadi kita bisa melihat gambar kita ya sambil menerangkan. Nah, nanti kita berikan contohnya ya. Kita berikan contoh. Kemudian di sini juga ada tombol apa namanya selesai untuk merekam. Di sini ada tombol stop. Maka kita stop saja. Stop. Nah, gitu. Oke. Oh, terlupa ya. Ternyata tombol ini sebelum rekaman ya, sebelum rekam. Sorry. Ada kesalahan. Jadi tombol-tombol ini kita klik ya untuk apa namanya? Memberikan suara ya atau memberikan apa namanya gambar kita ya. Oh ternyata PowerPoint-nya tidak mau ya di sini. Ini ada kesalahan setting atau lain sebagainya ya. Kita stop share saja. Kita mulai lagi dari awal. Nah ini contohnya ya, contohnya. Jadi nanti kita bisa menampilkan bahwa apa namanya video ini ada gambarnya, ada gambarnya. Kita yang sedang menerangkan. Kalau misalkan kita apa namanya dicoba di slide show ya. Maaf, ada keterlambatan, agak sedikit telat ya. Seperti itu ya. Nah, nantinya kita akan menggambarkan bahwa apa namanya kita bisa menampilkan suara serta gambar kita ya ketika menjelaskan. Nah, kemudian kami juga akan mencoba apa namanya rekam ya langkah-langkah untuk merekam dalam apa namanya membuat video ya, membuat video. Jadi setelah tadi ditampilkan PowerPoint-nya, kemudian direkam yang ada gambar kita ya, ada bukan video kita yang sedang menjelaskan. Kemudian kita langkah yang terakhir itu adalah membuat video. Misalkan seperti ini.
Jadi kebetulan tidak ada gambarnya ya. Yang ada gambar juga bisa nanti ya. Ini adalah langkah-langkah untuk membuat videonya ya. Oh, saya coba yang tadi ya. Saya coba yang ada gambarnya ya. Nah, yang ini. Nah, dan kita rencananya akan membuat sebuah video ya. Kita tinggal klik apa di sini filenya, kemudian di sini ada ekspor, kemudian create a video. Dan di sini ada kapasitas ya, kualitas daripada gambar kita ya. Ada yang Ultra HD, ada yang Full HD, ada yang standar. Kita boleh biasanya kalau gambarnya tidak pecah dan bagus sekali, kita biasanya menggunakan yang Full HD misalkan. Kemudian kita coba untuk waktunya, ya selain itu kita perkecil saja. Karena akan menambah kapasitas daripada file videonya nanti. Kemudian kita apa namanya? Create video. Kemudian nanti ada macam seperti ini ya. Misalkan kita kasih nama yang berbeda, video. Vektor aja coba satu video. Di sini ada pilihan ya. Ada kita bisa membuat videonya dalam bentuk MPEG ya. Ada juga menggunakan Windows Media Video. Boleh kita menggunakan MPEG ya. Kemudian kita save ya. Dalam bentuknya save-nya di mana ya, filenya harus ditekan di sebelah mana tempatnya. Kemudian nanti di sini bagian bawah itu ada creating video vektor uji coba 1 gitu. Kemudian di sini ada terlihat ya, ini seperti sedang apa namanya membuat video tersebut. Ya seperti itu langkah-langkahnya. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita lihat nanti di folder tersebut ya. Misalkan kita stop saja karena ini memerlukan waktunya agak lama ya. Kita stop saja apa namanya share-nya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, ini adalah bentuk videonya ya. Ini ya. Ini bentuk videonya. Video. Ini oke. Nah, bentuknya seperti ini. Mohon maaf ya, suaranya kurang begitu jelas kemarin. Kalau seandainya pas ya,
suara mikrofonnya nanti bakal pas ya. Nah, seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja. Oke. Nah, mungkin seperti itulah yang bisa kami utarakan. Oh ya, lupa bahwa tadi yang namanya notes ya yang ada di bawah di PowerPoint, itu pada saat kita merekam itu ada notnya ya. Saya lupa itu menambahkan ya pada saat merekam ya. Oke. Nah, mungkin kita rekam. Kita cari yang lain ya. Kita cari yang lain. Kita cari yang lain. Misalkan ya. Nah, misalkan yang ini ya. Nah, kita bisa merekam. Kita bisa merekam. Sorry, kita bikin catatan dulu ya. Sehingga ada catatan. Kita tinggal tarik garis. Misalkan tadi apa? Saran pokok dan besaran. Kita akan lihat nanti di sini. Apa namanya? Dalam rekaman ya. Nah, di sini ada tertulis apa ya? Not. Ya, tertutup. Nah, di sini ada notnya ya. Nah, untuk di sini ada terlihat notnya ya, besaran pokok dan besaran turunan di slide yang ini, Kemudian di slide yang selanjutnya kan kita belum apa namanya belum buat notnya ya. Nah, kita bisa membacakan di sini. Jadi apa-apa tangan yang mungkin lebih panjang daripada yang ada di slide bisa dimasukkan ke notes. Supaya kita tidak apa namanya terfokus ya kepada materi. Dan ini sangat penting sekali ya kalau misalkan kita agak sedikit lupa ya tentang materi, maka materi itu ya kita catat saja di sini. Nah, nanti pada saat direkam itu tidak akan ada ya notnya tidak akan tertampil pada layar. Padahal kita sebetulnya membaca ya, membaca not, membaca catatan dan nanti terlihat oleh audiens itu tidak tidak seperti membaca. Ya, nah seperti itu mungkin yang apa namanya bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya apabila dalam penyampaian ini apa namanya banyak sekali kesalahan dan saya membuka ruang dan apa namanya untuk masukan atau sekedar bertanya. Mungkin kalau seandainya saya bisa saya akan jawab, tapi kalau seandainya saya kurang tahu ya kita didiskusikan saja seperti itu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada rekan-rekan semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kembali kepada Bapak Bahrul selaku moderator.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Cepi yang telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Dan tapi barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu Andri Indrayani, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada narasumber. Bu Nisa? Tidak ada ya? Atau mungkin saya wakili saja. Begini Pak Cepi, apakah video kita atau gambar kita di dalam PowerPoint itu tadi, apakah bisa diperbesar atau tidak? Dan bagaimana supaya suara kita dengan gambarnya tidak, supaya tidak jauh gitu, berbeda, supaya tidak delay gitu. Oh ya, terima kasih Bapak Moderator. Sebetulnya bisa saya belum pernah mencoba ya tentang gambar itu bisa diperbesar atau tidak. Tapi kenapa saya tidak pernah belum mencoba? Jadi karena kan yang ditampilkan kan materi ya, materi. Tapi ya nanti akan saya coba ya. Misalkan, saya sharekan ya. Misalkan ini ya. Lihat ya, ada gambarnya. Nah, kalau di delete bisa ya Pak, tapi kalau diperbesar, oh bisa kayaknya. Ah, gitu, bisa Pak. Oh ternyata bisa Pak. Saya juga baru mencoba kali ini Pak. Oh sebelumnya. Terima kasih Pak. Ada inspirasi ini bagus. Gitu. Ya tapi ya bisa kita membuat gambar kalau video kita menjadi lebih besar seandainya diperlukan Pak ya. Kan. Tapi kalau seandainya tidak diperlukan ya segini aja cukup kayaknya. Dan ini juga bisa di-delete Pak. Jadi kalau misalkan ada kesalahan ya dalam video atau apa, videonya delete aja Pak. Di sini kemudian kita klik delete aja, delete akan menjadi hilang gitu. Jadi PowerPoint kita tetap aja seperti ini, seperti awal gitu. Ya. Bisa diadakan. Terima kasih Pak Cepi. Mungkin untuk teman-teman sekian dari kelompok kami yang bisa kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi yang telah meluangkan waktu sempat mampir ke grup kami, terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Bahrul, Pak Dadan. Siap.